Chapter 128. Cerita berlanjut dengan Ubel dan Lan yang sedang dikejar oleh pasukan khusus sihir kekaisaran. Kini mereka berada di alun-alun Kekaisaran Lama, tempat yang dilarang untuk dimasuki karena wilayah tersebut sedang menjalani proyek penyesuaian lahan. Berdua, mereka menyusuri gang-gang sempit, bergerak pelan dan senyap agar bisa menghilang dari pengejaran. Ubel dengan nada santai bertanya kepada Lan, "Apa kita benar-benar sedang dikejar?" Dengan ekspresi tegas, Lan menjawab bahwa pengejaran itu sudah pasti dan peluang mereka untuk lolos sangat kecil. Sebagai penyihir yang bukan berasal dari Kekaisaran, Ubel meminta Lan menjelaskan tentang pasukan khusus sihir yang memburu mereka. Ia tidak memahami mengapa Lan, seorang penyihir kelas 1, begitu takut pada penyihir lain. Lan menjelaskan bahwa pasukan khusus sihir adalah unit elit yang terdiri dari penyihir terampil, dibentuk untuk mencegah pembentukan kelompok pemberontak dan menangkap penyihir yang membelot dari Kekaisaran. Selain pasukan ini, ada pula unit rahasia seperti pejuang bayangan dan pejuang tongkat sihir yang beroperasi di balik layar sebagai bagian dari pertahanan nasional. Namun, pasukan khusus sihir hanyalah anjing Kekaisaran yang bertugas memburu penyihir seperti mereka. Tiba-tiba, serangan dahsyat menghancurkan bangunan di sekitar mereka. Ubel dengan gesit menghindari serangan itu, sementara ia segera mencari Lan di antara reruntuhan. Dengan nada kesal, Ubel bergumam, penyihir khusus ini benar-benar tidak kenal basa-basi. Ia menyadari bahwa serangan itu adalah telekinesis. Namun itu tidak biasa karena skala serangannya sangatlah besar dan jauh lebih kuat dari yang biasa. Selain itu, yang membuat Ubel tambah waspada adalah Lan, yang ahli mendeteksi sihir, tidak menyadari kedatangannya. Penyerang itu adalah bernama Noe, seorang penyihir khusus Kekaisaran. Noe berkata dengan tenang bahwa ia telah memberikan peringatan melalui sinyal sihir agar mereka menyerah dan bukan menyerang seperti orang barbar yang tanpa aba-aba. Ubel, yang tidak memahami sinyal sihir Kekaisaran, baru menyadari maksudnya. Ia lalu memanggil Lan, "Seharusnya kau memberitahuku tentang sinyal itu." Geram Ubel namun tak mendapat jawaban. Ubel menyadari Lan telah kabur. Noe yang mengetahui Ubel bukan dari Kekaisaran lalu memaklumi dan menyampaikan pesan secara lisan. Noe meminta Ubel menyerah untuk menghindari kekerasan. Ubel hanya tersenyum licik, menyadari ia kini bebas bertindak sesuka hati tanpa Lan. Dengan cepat ia melompat menyerang Noe. Noe bereaksi dengan mengangkat pecahan beton besar ke arah Ubel. Namun, Ubel dengan mudah menebas beton itu hingga terbelah seperti benang, serangannya nyaris mengenai Noe. Noe tidak gentar. Dengan tongkat kecilnya, ia mengendalikan reruntuhan bangunan di sekitar dan melancarkan serangan membabi buta ke arah Ubel. Ubel dengan kecepatan luar biasa, terus bergerak menghindari setiap serangan. Ia mulai menyadari sebuah keanehan pada telekinesis Noe. Ubel memilih untuk menghilang dari pandangan lawannya. Dengan memanfaatkan puing-puing sebagai perlindungan, Ubel bergerak mendekati Noe secara diam-diam. Tiba-tiba, ia mengaktifkan Solganir, membuat Noe tak bisa bergerak atau menggunakan sihir. Ubel bersiap memberikan serangan pamungkas untuk memenggal Noe. Namun, dalam hitungan detik, Noe berhasil membebaskan diri dari Solganir dan melancarkan serangan balik yang nyaris mengenai Ubel. Ubel terkejut, Noe mampu memahami celah Solganir dalam waktu singkat. Ubel mencoba menyerang lagi dari belakang, tapi tiba-tiba pandangannya gelap dan kemampuan deteksi sihirnya lumpuh. Ia terhenti, tak berdaya. Noe mendekati Ubel yang kini tak bisa bergerak, menganggap satu target telah ditangkap. Ia berharap Lan akan muncul untuk menyelamatkan Ubel, sehingga ia bisa menangkap keduanya tanpa susah payah. Ubel, meski terpojok, tersenyum dan memuji kehebatan Noe. Dengan nada mengejek, ia mengungkapkan bahwa ia sengaja bertarung untuk memberi waktu bagi Lan untuk melarikan diri. Noe tiba-tiba berbicara, memberitahu Ubel bahwa Lan belum kabur dan masih bersembunyi di dekat lokasi. Noe menyebut kalau Lan sedang menunggu momen untuk menyerang. Ubel tersenyum mendengar itu, lalu dengan cepat membalikan badannya. Dalam kegelapan penglihatannya, ia mengayunkan tongkatnya, melepaskan tebasan ke arah Noe. Serangan itu nyaris mengenai Noe, yang dengan sigap menghindar. Serangan Ubel membelah topi Noe menjadi dua, dan nyaris membuat kepalanya yang terbelah. Noe terkejut bukan karena serangan itu, melainkan karena Ubel masih mampu bergerak dan menyerang dengan akurat, meski tidak bisa melihat. Meski terjebak dalam kegelapan dan kehilangan kemampuan deteksi sihir, Ubel terus melancarkan serangan sambil mendekati Noe. Dengan penuh tekad, ia mengorbankan tongkatnya demi mendekat, dan akhirnya berhasil menyentuh Noe. Tangan kanannya menarik dasi Noe dengan kuat, sementara tangan kirinya menahan tongkat sihir Noe. Dengan senyum penuh percaya diri, Ubel berkata, "Seharusnya ini celah yang cukup bagi Lan untuk memberikan serangan terakhir." Namun, di luar dugaan, Lan tidak menyerang. Noe, yang tampak tenang dan tidak terpojok, justru berbalik mengancam. Dengan nada dingin, ia memanggil Lan, "Berhenti bersembunyi dan menyerah sekarang. Jika kau nekat bertindak, wanita ini akan mati." Noe tahu Lan telah mengamati pertarungan dari kejauhan dan pasti memahami perbedaan kekuatan mereka dan telah mengetahui akhir dari pertarungan ini. Tak lama, Lan muncul dari persembunyiannya, menjatuhkan tongkatnya sebagai tanda menyerah. Ubel
kesal, tapi Len tidak ingin mengambil risiko dengan nyawa Ubel sebagai taruhannya. Ubel dan Len akhirnya ditahan dan dibawa dengan kereta kuda menuju tempat interogasi. Di lokasi pertempuran, Noe didatangi oleh anggota pasukan khusus sihir lainnya yang memperkenalkan dirinya sebagai Wake. Ia mengomentari skala kerusakan pertempuran, menyebutkan bahwa wakil komandannya Kanone pasti akan marah. Noe dengan santai menjawab bahwa selama tugas selesai, kemarahan itu tidak masalah. Namun, ia masih memikirkan kemampuan Ubel yang mampu menebas beton seolah-olah benang, sesuatu yang membuatnya sedikit takjub sekaligus bingung. Sebelum kereta kuda berangkat, Noe mendekati Ubel dan memperingatkannya dengan tegas agar tidak mengamuk atau menghancurkan kereta. Kereta ini terbuat dari besi. Begitu pula tali pengikatnya, katanya, seolah ingin menanamkan sugesti bahwa benda-benda itu tidak bisa ditebas. Noe tampaknya mulai memahami sifat kemampuan Ubel. Kereta pun bergerak, membawa Ubel dan Len. Di dalam, Ubel bertanya beberapa hal untuk memastikan bahwa Len yang di sampingnya bukan klon. Setelah yakin, ia menyandarkan kepalanya ke bahu Len. Len sempat mengira itu akan menjadi momen romantis. Namun tiba-tiba, Ubel menghantam dagu Len dengan kepalanya. Dengan nada kesal, ia bertanya, mengapa Len tidak menyerang saat peluang kemenangan begitu dekat? Len membantah, menegaskan bahwa itu hanya anggapan Ubel. Noe serius akan membunuhmu jika aku tidak menyerah, katanya. Ubel dengan senyum menggoda, terus menggoda Len, dan chapter ini pun berakhir.